banyak orang yang udah bisa trading, ya udah ngerti semua secara mekanismenya, cara analisanya, dan lain sebagainya. Tapi susah banget untuk bisa konsisten. Misalnya bulan pertama, oh ini bisa growth ya 10%, 15%. Bulan kedua juga sama, bisa growth 10%. Bulan ketiga bisa growth 5%, 8%. Di bulan keempat tiba-tiba MC atau kena drawdown misalkan 80%. Kenapa hal tersebut sering terjadi? Kenapa susah banget untuk yang namanya konsisten? Sebenarnya ini faktornya ada banyak ya, tapi yang kali ini gue mau bahas dari sisi faktor strategi trading. Jadi kalau ngomongin strategi trading itu kan ada banyak banget, dan gue percaya setiap trader itu punya strategi yang berbeda-beda. Kalian pun sering tanya sama gue, strategi apa bang yang bagus, metode apa bang yang bagus, dan jawaban gue juga selalu sama. Strategi dan metode yang bagus adalah strategi dan metode yang menurut kalian simple, cocok, kalian bisa praktekkan, kalian bisa dapetin hasil backtest dan foretest yang baik, habis itu kalian bisa praktekin secara konsisten, itu yang bagus. Masalahnya, kebiasaan dan kecenderungan manusia adalah seperti ini. Contoh ya, gue udah bisa konsisten nih, misalkan selama 6 bulan, selama 1 tahun, atau selama 2 tahun. Tiba-tiba datang nih si Vincent, cuk, ya kan? Bro, average growth akun trading lu berapa persen sih tiap bulan? Habis itu gue bilang ke dia, 10-15% nih, Vin. Dan gue tanya balik, kalau lu berapa? Oh, gue bisa 70% sampai 80% nih. Habis itu gue mulai kepo nih, gue mulai penasaran. Kalau lu pakai metode apa, Vin? Lu pakai strategi apa? Ajarin gue dong. Habis itu dia kasih tahu, dia share begini segala macam. Pertanyaannya, kalau gue ikutin sama persis, bisa nggak gue dapat 70-80%? Konsisten ya setiap bulan. Coba kalian jawab bisa atau nggak selama 3 detik. 1, 2, 3. Jawabannya bisa. Tapi nggak bisa sekarang. Maksudnya gimana? Ketika ini ada trader nih, trader jago ya. Anggap nih Vincent nih jago banget nih, bisa 70-80% tiap bulan. Apakah dia baru trading 1-2 bulan tiba-tiba langsung bisa 70-80% tiap bulan? Jawabannya adalah nggak. Mungkin dia udah backtest ratusan kali, dia udah foretest ratusan kali, dia udah berdarah-darah di market. Lalu setelah 3-4 tahun, akhirnya dia menemukan metode dan strategi yang bisa dia praktekkan secara konsisten ini, dan akhirnya dia bisa jalanin secara konsisten. Perlu waktu. Sedangkan gua nih, yang tadi dapat ya 10-15%, gua mulai iri. Kayaknya metode dia lebih bagus nih, strateginya lebih bagus. Gua langsung ubah semuanya di account gue. Ya mungkin style tradingnya beda, cara analisanya beda, risk manajemennya beda, equity-nya beda. Ternyata di gue nggak cocok. Bulan ini gue malah rugi 30% misalkan. Bulan depan gue hajar lagi, rugi lagi 20%. Bulan ketiga gue rugi lagi 40%. Habis itu gue bilang, si Vincent nih scam nih, kayak bohong nih dia nih. Padahal pas dia kasih lihat akun dia, wah cuan, profit, beneran 70-80%. Tapi ketika gue praktekin gagal. Tapi sebenarnya bukan gagal, bisa berhasil, tapi perlu waktu, bukan sekarang. Tapi gue sebagai manusia, gue nggak bisa terima. Gue berasa ini gue rugi. Apa yang akan gue lakukan? Gue cari orang lain, misalnya cukup datang nih Bro Rian. Lu bisa growth berapa persen Rian tiap bulan? Dia bilang 30-40% lah average. Drawdown 10-20%. Wah bagus dong. Gue belajar strategi baru lagi. Gue ikutin. Tau-tau boncos lagi. Jadi gue cuman buang-buang waktu. Padahal sebenarnya 3-4 tahun lalu apa yang gue udah pelajarin, gue udah bisa konsisten dengan metode dan strategi gue. Tapi karena gue lirik kiri lirik kanan, gue belajar ini belajar itu, gue pindah-pindah, gue ganti-ganti terus. Akhirnya jadi nggak bisa konsisten. Baru belajar dikit di sini, bisa profit sedikit. Gue ubah lagi ke sini, gue ubah lagi ke sana. Di sini gue bukan bilang nggak boleh ubah strategi atau metode ya. Jawabannya boleh. Tapi kalau itu udah di backtest dan udah di foretest, itu 1 tahun lah. Baru kelihatan hasilnya. Jadi jangan tiba-tiba, oh ini di akun kalian yang udah settle ya, udah bisa konsisten. Kalian ganti, kalian tambahin faktor lain, kalian ubah MM-nya, kalian ubah SOP tradingnya. Jangan. Jadi menurut gua, di akun utama, di satu akun ini, pastikan kalian gunakan satu metode yang memang udah kalian kuasain, udah kalian backtest, udah kalian foretest, dan udah jelas hasilnya. Dan jangan iri lihat rumput tetangga yang lebih hijau. Kalau mau belajar metode lain, boleh nggak? Boleh. Di akun lain. Backtest dulu di akun demo, masukin akun kecil, misalkan akun Sen, atau pakai modal $100. Yang akun utama ini jangan diganggu-gugat. Pakai SOP dan strategi yang sama, yang seperti yang biasa yang kalian lakukan. Jadi nggak diganggu nih. Yang udah jadi cash flow, biarin jadi cash flow. Yang udah konsisten, biarin konsisten. Jangan diganggu-gugat. Apapun itu, pokoknya jangan diganggu-gugat. Karena sebenarnya ada 2 faktor ya membuat kita pengen ubah strategi. Pertama, lihat rumput tetangga lebih hijau. Dan yang kedua, karena kita bosen. Makanya kalau kalian bilang trading itu enak, trading itu sebenarnya bosen. Yang kita liatin chart, kita analisa begini, kita buat setup-nya, kita buat trading plan-nya, kita entry. Bosen dan memerlukan yang namanya kesabaran. Jadi kalau kalian orangnya bosenan ya dan nggak sabaran, menurut gue nggak akan bisa di market ya. Gimana baru belajar 3 bulan ya, baru lihat ini, ini kayaknya gimana nih ya, bosen ya, gue mau ganti deh, gue mau profitnya lebih cepat, gue mau langsung ubah 1 juta jadi 100 juta jadi 1 miliar. Susah, nggak akan berhasil. Kan makanya gue sengaja kasih lihat kalian kan di channel IG. Transparan modal $100. Profitnya berapa? $20. $20 tuh 300.000. Buat makan itu 10 hari, 11 hari pun nggak cukup. Tapi kenapa gue buka secara transparan dan gue praktekin? Supaya kasih lihat ke kalian bahwa kalau modalnya kecil ya layaknya seperti ini. Prosesnya panjang, butuh kesabaran. Kalau $100 di all in margin, kepleset sekali margin call. Beda cerita, ini kita bukan ngomongin flipping loh ya. Gue simulasin kalau gue punya $100, apa yang akan gue lakuin. Cara belajarnya seperti itu, cara konsistennya seperti itu. Bosen nggak? Bosen. Gue pun yang lagi cobain ini bosen banget gitu. Gue udah capek-capek ya entry, gue jaga akunnya, MM-nya gue jaga. Dapat cuma $20. Tapi itu realita yang sebenarnya, karena $20 itu gede banget tuh. Kenapa gede? Karena secara persentase 20% dari $100. Coba bayangin equity kalian 100 juta, udah cuma 20 juta. Ya kan? Makanya kalau kita fokus sama nominal-nominal tapi modalnya nggak ada, equity-nya nggak ada, itu yang buat kita kadang hancur. Lihat dia, wah profit enak 100 juta.
modalnya 1 miliar, modalnya 2 miliar, profit 100 juta wajar dong. Cuma 5%, 10%. Tapi kalau kita modal 1 juta, mau profit 100 juta, gimana caranya? Caranya adalah kita sabar. Kita fokus kerja, kita gedein equity-nya, kita buat diri kita disiplin, kita punya sistem trading yang baik, kita bisa growth 15%, 20% tiap bulan, kita compound ya, atau kita buat jadi cash flow, kita pindah ke porto invest. Perlu yang namanya kesabaran dan perlu waktu. Kalau kalian emang mau masuk ke industri ini, kalian mau jadi seorang trader, suksesnya kalian tuh bisa lihat mungkin di tahun ke-8, tahun ke-10. Mungkin gini ya, 1 tahun, 2 tahun awal itu berdarah-darah, nggak enak. Tahun ketiga, tahun keempat udah mulai rasain profit, tapi mungkin belum terlalu konsisten. Tahun kelima udah mulai bisa konsisten, tahun ke-6 udah mulai nikmatin cuannya. Tapi uang gedenya itu mungkin menurut gue di tahun ke-7, tahun ke-8, sampai tahun ke-10. Karena yang efek compoundnya itu bukan cuma di equity-nya, tapi skill, knowledge, kedisiplinan, kesabaran kalian tuh semuanya bergabung jadi satu. Jadi kalau kalian berharap cepat sukses di dunia trading dalam waktu 1 minggu, 1 bulan, ya lebih baik nggak usah trading gitu. Karena nggak bisa. Ini sebenarnya bukan ngomongin trading doang. Sama halnya sebagai pengusaha, bisnis yang udah bertahan lama, yang omsetnya growth terus, cabangnya nambah terus. Apakah awal langsung set ya 100 cabang gitu? Enggak. Pelan-pelan prosesnya. Mulai dari produksi kecil-kecilan, mulai dari marketing, udah ada modal ekspansi, buka cabang baru, upgrade produknya, bikin marketing yang lebih bagus lagi. Proses, semuanya proses. Jadi bukan cuma di trading doang. Kalau kalian nggak bisa fokus di satu bidang, kalian nggak bisa sabar, kalian nggak bisa disiplin, itu akan susah. Apalagi kita ngomongin trading ya, market ini kejam banget. Mungkin kalau kita ngomongin dagang, kalian ya nggak sabar tapi mau cari duit ya masih bisa lah. Kalian jualan gitu masih bisa. Kalau di trading kalian nggak disiplin nggak bisa. Udah pasti yang ada malah boncos, malah rugi. Dan sampai di sini ingat ya, belajar untuk disiplin dan jangan bosan. Habis itu poin kedua yang gue pengen bahas hari ini, yaitu mengenai ikutin outlook orang lain atau signal orang lain. Boleh atau enggak? Nah ini coba kalian jawab dulu deh. Gue kasih waktu 3 detik, coba 1, 2, 3. Jawabannya sebenarnya ya boleh-boleh aja. Tapi, nah ini ada tapinya nih. In the long run, kalian harus bisa jadi trader mandiri. Kalau kalian tanya ke gue ya, misalnya gue sebagai contoh ya, kalau lu tanya ke gue masih ikutin nggak plan dari orang lain misalkan? Misalkan dari Cohen atau kalau kripto dari Aceh, gue masih ikutin nggak? Jawabannya gue ikutin. Kenapa gue ikutin? Karena gue lihat ini ada orang-orang yang memang lebih jago dari gue. Jadi kalau ada outlook, ada referensi, gue lihat ini menarik, gue ikut gitu. Tapi apakah gue entry trading plan-nya itu di akun utama gue? Jawabannya enggak. Akun utama gue dari tahun lalu sampai sekarang, itu gue cuman entry berdasarkan apa yang gue analisa, setup trading yang gue buat, dan gue entry sendiri, gue analisa sendiri, semuanya gue sendiri tanpa campur tangan orang lain. Jadi kalau misalkan kan gue lihat nih dari Cohen ya, atau misalnya Vincent deh, Vincent datang nih, misalkan lagi ke sini ya. Bro Dan, gue lagi trading nih, misalkan ya, gue lagi long GBP/JPY nih. Dia kasih lihat setupnya bagus segala macam, RR-nya oke, upside-nya juga oke. Habis itu gue lihat, wah ini cocok juga ya. Gue mau ikutin dia, gue mau follow plan-nya dia. Apa yang akan gue lakuin? Gue entry di akun lain, bukan di akun utama. Ini nggak peduli mau sizing-nya sama, equity-nya sama, pokoknya gue entry harus di akun lain, nggak boleh di akun utama. Kenapa? Karena gue mau hasil dari akun utama gue ini itu pure semuanya dari apa yang gue analisa sendiri dan apa yang gue entry sendiri, apa yang gue buat sendiri. Supaya ketika evaluasi, gue bisa tahu, oh bulan ini growth-nya lagi bagus nih. Naiknya gara-gara apa ya? Win rate bagusnya ini dari pair apa ya? Apakah ada jackpot? Atau ada yang sampai TP4 misalkan, ada berapa banyak? Gue bisa evaluasi. Ini bulan ini kok drawdown-nya cukup jauh ya? Loss banyaknya di mana ya? Gue bisa evaluasi, gue cari kesalahan gue dan gue perbaikin. Tapi kalau gue campur plannya orang lain ke sana, ke akun utama gue nggak bisa lakuin evaluasi. Karena kan gue nggak tahu ini profit sampai TP4 nih karena apa nih? Atau ini loss jauh nih kena drawdown nih karena apa nih? Gue nggak bisa evaluasi dan gue nggak bisa improve. Dan ini jadi ada banyak faktor lain. Karena orang lain, entry-nya, bikin setupnya, pasti metodenya kan beda-beda, nggak mungkin sama persis kayak gue. Jadi hasil forward test di akun ini nanti jadi nggak berhasil. Dan gue mau justru sampai 3 tahun, 5 tahun, even 10 tahun, akun ini bener-bener pure ya, atas entry-nya itu semua atas analisa dan setup gue sendiri. Jadi kalau gue mau ikutin Vincent, gue pakai akun lain. Misalnya ada plan dari Aceh gitu, gue mau ikutin, gue pakai akun lain. Jadi nggak mengganggu akun ini yang gue trading sendiri. Karena sometimes kan gue nggak bisa pantau juga semua pair yang ada. Bisa aja Vincent punya plan menarik, Cohen punya plan yang menarik. Karena kan gue nggak bisa pantau semua pair. Pair itu ada banyak banget, gue nggak bisa trading di semua pair. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dari Vincent atau dari Cohen atau dari siapa ada yang menarik, dan gue merasa ini cocok untuk entry, ya gue akan entry, gue akan trading juga. Tapi nggak mengganggu akun utama ini. Jadi kalau kalian mau ikutin orang lain, sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi ingat ya, ikutinnya dengan bijaksana, dengan juga. Dan tetap sesuai dengan SOP kalian sendiri. Kalau pertanyaan kalian, bisa nggak hidup dari trading, tapi dengan modal ikutin orang lain? Menurut gue, ini agak tricky dan kalau bisa pun sangat-sangat sulit. Kenapa? Karena ada faktor lain yang namanya waktu dan probability. Maksudnya gimana bang? Misalkan gini ya, dalam 1 minggu kemarin, gue trading misalkan 10 kali. Jamnya beda-beda dong ya, ada yang pagi, ada yang siang, ada yang malam. Dari 7 plan tersebut, anggap 5-nya kena TP, 2-nya kena trailing stop, 3-nya kena stop loss. Dan entah kenapa kebetulan 5 plan yang kena take profit ini, entry-nya itu semua jam 11 dan jam 12 malam ketika kalian udah tidur. Misalnya kalian ya, anggap namanya si A gitu ya. Si A ikutin gue, mau ikutin gue, tapi 5 kali nih ketika gue profit itu jam 11 malam plannya, dan ternyata si A ini udah tidur, jadi nggak ikut. 5-nya lagi yang 2 BP dan 3 stop loss, itu ada di siang sampai sore hari. Si A ini entry 5-5-nya ini semuanya. Pertanyaan gue, akun trading si A rugi atau untung? Jawabannya udah pasti rugi. Orang 2 kena TS, 3 kena stop loss,
ya rugi. Tapi kalau gue tanya ke kalian, akun gue ya, ada 5 TP, 2 TS, dan 3 stop loss. Hasilnya untung atau rugi? Hasilnya untung. Jadi si A follow gue untung, dia rugi. Bisa nggak terjadi seperti itu? Oh bisa, sangat bisa dan sangat sering terjadi. Makanya agak tricky kalau mau full ikutin orang itu, ya kita kan nggak bisa 100% ada di samping dia, ya kan? Jadi pasti ada yang kemis. Makanya at the end, paling efektif menurut gue tetap kita harus bisa trading sendiri, trading secara mandiri. Habisnya mungkin ada satu tips lagi, ketika kita cari referensi, kita mau ikutin orang lain, biasanya tuh banyak biasnya. Contoh ya, gue nanya referensi nih, gue tanya Vincent, ini ada pair nih, misalkan SAUSD Gold. Vincent punya view-nya ke bawah, short. Gue tanya Rian, view-nya Rian ke atas. Tiba-tibanya pas gue tanya, lo lagi ada posisi nggak? Si Vincent bilang, gue baru mau entry nih, gue punya setup untuk short. Si Rian juga bilang, gue juga baru mau entry, punya setup untuk long. Nah lo, gue mau ikutin yang mana? Ikutin Vincent atau ikutin Rian? Dua-duanya anggap nih trader jago nih, sama-sama punya community, punya 2 grup yang berbeda. Gue ada di kedua grupnya. Gue ikutin Vincent atau ikutin Rian? Bingung kan? Tapi ketika kalian bisa analisa sendiri, kalian akan analisa ulang. Menurut Vincent begini, menurut Rian begini. Oke lah, tapi ini menurut analisa pribadi, gue tetap setupnya gue lebih suka long. Kenapa? Karena kalian bisa analisa mandiri. Tapi kalau cuma sekedar ikut tanpa dibekali pengetahuan kan susah. Ini satu short, satu long gimana nih? Sama-sama jago tradingnya. Gue harus ikutin yang mana nih? Bingung pasti. Makanya sekali lagi untuk kalian yang mau terjun ke dunia trading, satu hal yang harus kalian bisa yaitu kalian harus bisa mandiri. Ini gue ngomongin mandiri sendiri ini udah 10 kali ya di video ini, kalian udah bosen. Untuk menjadi seorang trader mandiri itu perlu effort, perlu waktu, perlu proses, dan perlu belajar. Dan banyak dari kalian yang selalu bilang, aduh belajarnya di mana bang? Susah. Kalau ikut kelas berbayar gitu kan mahal, nggak ada duit. Sebenarnya kalau untuk basic sampai intermediate ya, kalian mau belajar mekanismenya, cara bikin sistem trading yang baik, cara menjadi seorang trader yang disiplin dan lain sebagainya, pahamin market structure misalnya antara forex dan crypto. Asal kalian niat ya, setiap ada event gratis kalian ikutin, kalian juga akan bisa. Tapi perlu waktu. Bukan datang ke satu event, satu webinar terus kalian langsung jago, nggak kayak gitu konsepnya. Mungkin dalam 6 bulan kalian bisa ikutin 10-15 kelas, kalian udah ngerti nih semua basicnya. 6 bulan kemudian kalian belajar yang lebih intermediate. Ya dalam 1 tahun itulah kalian serius belajar, dan tahun berikutnya menurut gue lebih penting belajar kedisiplinan terhadap diri sendiri. Karena ketika kalian udah tahu, oh ini cara analisanya seperti ini, oh ini basic trading dan mekanismenya seperti ini, oh ini kalau pair A market structure-nya seperti ini. Selanjutnya apa? Eksekusi dan hasil, right? Eksekusi serta hasil yang bagus itu didapetin dari mana? Bukan didapetin dari kalian belajar di webinar, bukan. Didapetin dari kalian praktek di market. Didapetin dari akun kalian nih margin call nih. Kenapa nih margin call yang kalian evaluasi? Itu kan dapat ilmu di sana, pengalaman, experience dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Makanya diciptakan yang namanya akun demo untuk forward test, untuk belajar. Tapi kalau kalian uangnya lebih-lebih, forward testnya pakai akun $50, $100 ya silakan, nggak masalah juga. Harapan gue apa yang gue share secara gratis untuk kalian bisa membantu kalian, bisa membantu perjalanan trading kalian. Dan nanti one day kalau kalian udah bisa menjadi seorang trader juga, kalian juga bisa bagiin ilmu ke orang lain secara gratis. Kalau masih ada yang kurang jelas dan kalian punya pertanyaan, langsung aja komen di bawah. Oh ya, buat yang belum tahu, di channel YouTube ini gue punya series nabung Bitcoin. Jadi total udah 32 minggu gue nabung Bitcoin. Dan kalau kalian penasaran portonya udah kayak gimana sekarang, kalian bisa cek di playlist ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan.